Shalom saudara, kita kembali ke Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 472. Dari seorang bapak usia 80 tahun. Salam Pendeta Erastus terkasih, kami mau bertanya dan mendapat nasihat dari pandangan sesuai firman Tuhan melalui Pak Erastus. Begini Pak, saya umur 80 tahun dan hidup sekarang tidak tenang. Dan terkadang memikirkan apakah nanti mati diterima Tuhan. Karena sehubungan dengan pernikahan kedua ini, karena dulu bercerai yang mana istri sudah tidak mau bersama dan ternyata punya pria idaman lain dulunya, maka ingin cerai. Taunya setelah mau cerai, ya, dia ada pil itu ya, pria idaman lain. Setelah beberapa tahun kemudian bertemu wanita yang sama, kecewa dengan suami, lalu kami menikah menjadi istri sekarang. Tapi setelah jalan beberapa tahun, selalu tidak ada kesehatian dan perbedaan yang mana istri punya gaya hidup sendiri dan lebih fokus dengan anak-anaknya sendiri dari pernikahan yang sebelumnya. Dengan saya tidak punya anak, sedang saya yang mandiri sendiri. Apa-apa banyak ngurus sendiri untuk mencegah ribut dengan istri karena tidak ada kesehatian. Contoh, saya sudah tua, sudah pensiun dan ingin berguna, berdampak untuk Tuhan, tapi istri selalu bertentangan dengan pemikiran saya itu. Untuk diketahui semua kebutuhan rumah tangga tidak pernah kekurangan, malah berlebihan. Dan istri tiap bulan mendapat bulanan lebih dari cukup untuk pribadi sendiri. Juga punya tabungan dengan nilai yang tidak sedikit. Ya rumah beberapa. Kasihan. Yaitu, Pak, saya suka kesal. Kewajiban saya sudah saya lakukan lebih dan lebih, malah dan keinginan saya cuma ingin pas mati, saya ada berguna dengan uang saya. Oh ya Pak, anak-anak saya sendiri sudah mapan semua. Juga ex-istri saya yang pertama. Jadi tinggal saya ingin mati tenang dan benar di hadapan Tuhan. Tapi selalu ada keributan dengan apapun yang ingin saya lakukan. Dan saya pernah nasihati istri saya ini dengan mengatakan, nanti mati tidak bawa harta. Cobalah jangan ribut soal uang. Padahal kamu tidak kekurangan, malah lebih dan lebih. Tapi ya gitu Pak, akhirnya saya tidak banyak bicara kalau tidak penting untuk menghindari keributan. Sampai makanan yang dibeli kalau merasa tidak enak itu akan komplain dengan yang jual. Atau makan di rumah makan lalu tidak enak menurutnya, istri saya akan datangin yang punya rumah makan, dia akan komplain karena merasa rugi udah makan kok tidak enak. Dan suka bangkit-bangkitkan yang istri tidak suka lama, yang tidak suka lama ngoceh terus. Ini kalau sampai model wanita begini, pantas Bapak menderita. Bapak mestinya tidak menikah lagi. Wanita ini bukan membawa ketenangan bagi Bapak. Ya. Kalau saya jadi Bapak, saya akan tinggal saja dengan anak. Atau saya di panti jompo lebih menderita, lebih bebas, merdeka. Kalau Bapak punya uang, Bapak bisa persembahkan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu kewajiban Bapak untuk Tuhan. Jangan sampai diambil oleh istri dan anak-anaknya yang jika mereka tidak takut akan Tuhan dimakan setan untuk foya-foya. Bapak sendiri belum menyelesaikan tugas Bapak untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saya tidak minta uang Bapak. Bapak berikan kepada pekerjaan Tuhan di mana saja. Ya. Jika benar yang Bapak kisahkan seperti itu, kan saya tidak tahu, saya dengar dari satu pihak kan. Jika benar wanita model begitu, makan tidak enak, yang punya dilabrak, dikomplain. Ini saya nggak ngerti. Loh, kita kalau makan nggak enak ya wis. Kalau sampai begitu, waduh, karakter istri ini pasti akan berduri. Ini berduri, wanita berduri. WB bukan wanita bijak, tapi wanita berduri. Nah itu Pak, diteruskan. Sampai saya berpikir cepat ingin tinggalkan rumah, tapi bingung mau kemana. Di rumah saya tidak betah, inginnya minta Tuhan cepat dibawa pulang. Dan terus berpikir inilah hasil ketidaktaatan saya karena melanggar firman-Nya.
Merasa kesalahan saya tidak taat firman-Nya, yang mana bagi yang sudah menikah gereja tidak boleh nikah lagi. Tapi saya tetap nikah lagi dan sekarang saya merasa bersalah. Mungkin hati saya tidak tenang karena saya merasa lagi menabur hasil ketidaktaatan dan saya takut nanti mati tidak diterima Tuhan. Sekarang yang ingin ditanyakan, apakah pemikiran dan ketidaktenangan saya itu betul dan tidak? Apa betul tidak, Pak, hasil tidak taat? Bapak sedang menuai yang Bapak tabur, itu benar. Tapi bukan fatalistik, artinya tidak akan membuat Bapak masuk neraka. Kalau Bapak minta ampun, bertobat, dan menyelesaikan sisa umur hidup ini. Dan saya akan mendampingi Bapak lewat Truth ID, doa bersama saya. Tapi kalau masih kumpul dengan wanita seperti ini, Bapak susah. Mungkin tidak perlu cerai. Kalau wanita itu tidak lagi bergantung kepada Bapak, bisa happy dengan anak-anaknya, ya sudah. Bapak menyendiri saja di rumah panti jompo atau diurus anak kandung Bapak. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah anak-anak dari istri yang kedua ini sayang Bapak seperti papanya sendiri atau tidak. Atau hanya mau menjadi simbiosis parasitisme, menghisap saja. Sedih saya dengar begini. Lalu ditulis lagi begini. Lalu saya harus bagaimana? Ya ini. Saya tiap hari doanya ingin cepat pulang. Pulang gampang, tapi Bapak kalau pulang belum beres, celaka. Tapi saya juga bingung, apakah diterima Tuhan enggak ya Pak? Karena bercerai lalu menikah lagi. Yang ini saudara minta ampun, Bapak minta ampun, dilupakan Tuhan, diselesaikan. Sekarang ke depan jangan lagi ingat-ingat dosa masa lalu. Tuhan mengampuni, melupakan. Sekarang yang Bapak lakukan bagaimana hidup suci ke depan. Terima kasih Pak Erastus, maaf sangat panjang karena bingung mau minta pendapat, masukan, tidak mau asal. Dan sekarang saya merasa Pak Erastus sangat tepat untuk memberi masukan. Sekali lagi terima kasih, maaf ya Pak. Ini saya WA minta tolong saudara diketikkan karena mata saya sudah tidak awas dan berbicara juga sudah kurang jelas. Kasihan. Salam, Tuhan memberkati lebih lagi Pak Eras, makin luar biasa. Kasihan Bapak di hari tua Bapak ketemu wanita yang tidak sayang Bapak. Nah karakternya macam begitu. Jadi lebih baik Bapak sekarang mempersiapkan diri pulang ke surga. Percaya Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni, Bapak juga harus mengampuni diri sendiri. Jangan ingat-ingat yang sudah terjadi. Bapak sudah salah, oke. Salah langkah, oke. Minta ampun, Tuhan mengampuni. Ke depan Bapak harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Kalau Bapak punya harta, pakailah harta itu untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah untuk bisa sekolah, bagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jangan untuk hal yang membuat Bapak tidak menyelesaikan tugas Bapak. Bapak membagikan itu kepada istri, anak, warisan, bagus. Sudah selesai tugas Bapak. Sekarang Bapak untuk Tuhan harus Bapak selesaikan sebelum mengakhiri hidup Bapak. Ya, kiranya Tuhan memberi Bapak hikmat untuk itu. Ya, Bapak diampuni, sudah diampuni kalau bertobat. Saya kira Bapak orang yang bisa selamat dengan keluhan seperti ini. Tuhan membelas kasihani Bapak. Kasihan. Orang tulis saja sudah matanya kabur. Aduh. Kiranya Tuhan memberkati Bapak. Kasihan. Amin. Dari mahasiswa pria usia 22 tahun di Sidoarjo. Salam Pak. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu. Saya mau bertanya Pak, mengapa Lucifer dan Roh Jahat tidak menginginkan manusia menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah? Sedangkan suatu saat nanti Lucifer dan Roh Jahat ini akan mendapat penghukuman kekal ya Pak. Bukankah dengan mereka menyesatkan sedikit dan banyak manusia sama saja akibatnya ya Pak? Kalau ibarat tinta, ditaruh dimanapun juga barang sekitarnya jadi hitam. Menginginkan kayak tidak menginginkan pasti dia berdampak negatif. Ya, memang pada mulanya Lucifer ini mau memiliki tahta sendiri, mau kudeta lah istilahnya. Memang Allah tidak bisa dikudeta.
Tapi dia ingin memerintah tanpa dibawa dominasi, kira-kira begitu. Membuat kerajaan sendiri tanpa dibawahi, disubordinasi oleh Allah. Itu kesalahan Lucifer. Jadi gelap, jadi hitam. Nah sekarang dengan keadaan hitam itu, dimanapun dia membuat orang jadi hitam. Tidak menginginkan pun otomatis karena itu sudah menjadi kodratnya. Kodratnya itu merusak, membinasakan. Ya, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya memang begitu. Ya, sebagaimana Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tentu orang yang mau disentuh dan mau diubah. Jadi begitulah jawaban saya. Ya, mengapa? Ya memang dia sudah hitam, gelap, dimanapun dia akan membuat sekitarnya gelap dan hitam. Itu saja ya nak, jawaban saya. Jangan dekat-dekat dengan si kunyuk setan itu. Lewat film yang kau tonton, lagu yang kau lihat, gadget yang kau mau lihat, banyak pengaruh kegelapan di situ. Otomatis membuat orang jadi hitam gara-gara hal-hal itu. Dan mereka, kuasa gelap itu punya gerak luar biasa untuk merusak manusia. Karena kodratnya memang begitu. Merapatlah dengan Tuhan. Bersamalah dengan kami di Truth ID untuk bisa diubahkan Tuhan. Wanita usia 30 tahun, lajang wirausaha dari Kalimantan Tengah. Salam Bapak Erastus terkasih yang saya anggap sebagai bapak rohani saya sejak mengenal kanal Truth ID. Kanal Truth ID yang muncul di beranda YouTube saya 5 bulan yang lalu. Mohon maaf sebelum bertanya saya cerita agak panjang. Setahun yang lalu sebelum saya bertobat, saya sering berdoa untuk diberikan mentor rohani yang mengarahkan saya pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena selama itu saya sering bertobat tapi selalu melakukan dosa berulang-ulang dan rindu dibaptis selam sebagai tanda hidup baru saya. Dan di bulan 9 tahun 2021 kemarin Tuhan izinkan terjadi kegagalan dalam usaha dagang saya dan tertipu pada investasi bodong 200 juta sehingga modal hasil pinjaman di bank habis tertipu. Lalu di awal tahun 2022 ini saya sudah didiagnosis penyakit kista ganas dan kanker serviks. Saya merasa hancur, depresi, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tapi tidak berani. Dan kasihan sama mama papa kalau aku mati bunuh diri. Suatu malam saya sudah tidak tahan dan berteriak histeris sambil bertekuk lutut memohon Tuhan ambil saja nyawa saya karena saya sudah tidak berguna lagi hidup. Sejak saat itu saya jalani hari-hari menanggung utang dan penyakit, tiap malam menangis dan menghindari keluarga dan teman-teman. Lalu di bulan 4 tahun 2022 tahun ini, saya sengaja main ke rumah teman lama. Di situ teman saya bercerita jika kakak laki-lakinya yang dulu sakit komplikasi, bahkan didiagnosa tinggal menunggu hari saja untuk kematiannya, ternyata mendapat mujizat kesembuhan dan beliau bertobat sejak disembuhkan. Kemudian saya diarahkan untuk mendatangi rumah beliau. Prosesnya begitu cepat sehingga akhirnya saya ketemu sama Bapak Gembala dan mengalami pertobatan, bahkan saya dibaptis selam. Rasanya sejak saat itu jiwa saya dipuaskan dengan bertobat yang sungguh-sungguh, ditambahkan lagi dengan mendengar khotbah-khotbah Bapak Erastus setiap hari saya ikutin di Truth ID, sangat mengubah hidup saya. Rasanya tidak penting lagi keinginan-keinginan duniawi yang awalnya saya impi-impikan. Sekarang saya sudah menjalani prosedur medis kemoterapi setelah sempat bergumul 2 minggu sebelum membuat keputusan pilihan berobat antara obat kampung ke orang pintar atau ikuti medis. Dan sekarang kondisi saya sedang menikmati dengan syukur segala efek kemo, kepala botak, kulit-kulit, alergi, dan lain-lain. Pertanyaan saya berbeda dari kasus pribadi saya. Awal bulan Agustus ini, bulan lalu ya, saya baru dengar kabar adik perempuan saya yang baru lulus SMA, umur 19 tahun, hamil dengan pacarnya yang berbeda keyakinan.
Pacarnya usia 27 tahun, sudah bekerja dan mau menanggung jawab asal masuk agama Islam. Sedangkan orang tua kami tidak setuju demikian. Maunya nikah adat Dayak saja, tapi agama masing-masing. Tolong arahannya Bapak untuk kasus adik saya. Jawaban saya singkat, kalau itu anak saya akan melarang dia menikah dengan pria itu. Dan kalau saya wanita, adik kamu, aku tidak akan menikah. Salah ya salah. Tapi jangan menikah dengan pria itu. Jangan menikah dengan pria itu. Biar hamil, dilahirkan, lalu anak bisa diberikan orang atau dibesarkan, lalu memulai hidup baru. Masih 19 tahun. Ingat, saya bicara tegas, jangan menikah dengan pria itu. Demi nama Tuhan, jangan menikah dengan pria itu. Ingat, akan menyesal. Nanti menghabiskan umur hidup adikmu sia-sia. Jadi, putuskan hubungan, besarkan anak. Memang tidak mudah bagi adikmu. Tapi itu lebih baik dilakukan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, jawaban saya. Jelas itu pria bukan pasangan yang benar untuk adik kamu. Bukan soal agamanya saja. Dia sudah menghamili anak orang. Saya bukan soal agamanya saja. Tidak sedikit juga orang Kristen juga kelakuannya lebih buruk dari agama lain. Tapi yang ini buruk. Jadi tidak usah menikah dengan pria itu. Dan saya merasa di dalam marifat yang saya miliki, jangan menikah dengan pria itu. Tapi saya tidak punya wewenang untuk melarang, saya hanya memberi nasihat sesuai dengan apa yang kamu mintakan dari saya. Ini ya nasihat saya. Oke. Pertanyaan berikut dari wanita usia 40 tahun, menikah, karyawan swasta. Salam Pak Erastus, salam kenal. Terima kasih untuk pelayanan dalam acara ABAM. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Sangat memberkati. Saya ingin bertanya, saat ini suami saya ketahuan selingkuh dengan rekan kerja seorang janda anak satu dan juga selingkuh dengan mantan pacar. Saat ini suami juga sudah tinggal satu rumah dengan janda tersebut. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Suami hampir setiap Jumat, Sabtu, Minggu menghilang. Tidak bisa dihubungi, HP dinonaktifkan. Hari Senin akan pergi ke kantor. Pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Suami sudah tidak mau baca firman, tidak mau saat teduh, tidak mau berdoa, tidak mau ibadah, dan jika hari Minggu, tiba hari Minggu, maka akan sakit kepala sehingga tidak mau pergi beribadah. Saat ini pernikahan sudah 10 tahun, suami sudah pindah pisah kamar. Suami sudah minta pisah kamar sejak awal ketahuan selingkuh. Suami sudah mengajak berpisah, ngajak cerai berulang kali. Kami sudah dilayani oleh konselor pernikahan, sudah didampingi oleh rekan-rekan pelayanan, tapi selalu berbohong. Setiap kali cerita terkesan terbuka, tapi tidak jujur, pintar, bersandiwara. Pihak konselor, rekan pelayanan pun sudah lelah untuk melayani. Karena tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Apakah saya sebagai istrinya boleh menyetujui permintaan untuk cerainya? Saat ini ada anak satu masih bayi. Saran rekan rohani adalah jangan cerai. Biarkan saja, doakan sampai bertobat. Tapi saya sudah tidak bisa terima sikap perilaku dan selalu berbohong, dikhianati, diduakan. Saya sebagai istri sudah cukup sabar. Diam, tidak banyak bicara, tapi justru kelakuannya tidak berubah. Mohon saran dan masukan dari Pak Erastus. Yang pertama, kamu jangan cerai, tapi juga jangan dilanjutkan. Kamu diam. Ya, kamu diam. Kalau dia mengajak hubungan badan, kamu harus tanya, apakah dia bersih? Dia bisa kena penyakit, kamu bisa tertular. Lebih baik kamu menghindari. Kalau dia melakukan hubungan badan dengan orang sembarangan, ini bahaya. Ya. Jadi yang kamu lakukan sekarang diam, tidak mengusahakan cerai, juga tidak bermaksud untuk melanjutkan, diam. Saya sering menghadapi masalah-masalah seperti ini. Maksud saya orang bertanya saya, dan jawaban saya sering seperti ini. Kadang-kadang, bukan sering. Ini masalahnya Tuhan yang bisa selesaikan. Kamu berkata kamu sudah diam, tapi dia malah menjadi-jadi. Oke, sampai kapan dia bisa menjadi-jadi?
Tuhan pasti bertindak. Tunggu Tuhan bertindak. Saya bukan sedang mengutuk pria itu, tapi setiap tindakan yang melanggar firman pasti mendapat hukuman. Kamu sekarang fokus mencari Tuhan, fokus hidup suci. Ya. Kamu jangan terikat dengan masalah itu. Yang kamu lakukan merawat anak. Yang kedua, pikirkan kamu punya penghasilan. Jika suatu saat kamu harus berpisah dengan pria ini, kamu bisa mandiri. Kiranya Tuhan menolong kamu. Bapa Yahweh dalam nama Yesus Kristus menolong kamu. Dan Bapa Yahweh akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya. Tuhan akan bela kamu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bela kamu. Oke. Wanita usia 28 tahun, kontrak honor. Ini pekerjaan yang masih dalam kontrak ya. Begini Bapak, saya mau nanya, saya punya kakak kandung. Sebelum menikah dengan istrinya, kakak saya tidak pernah sakit gagal ginjal. Sampai akhirnya kakak saya mengalami cuci darah selama 1,5 tahun. Tiba-tiba kakak saya kecelakaan truk akibat ditabrak oleh selingkuhan istri dari kakak saya. Suatu ketika saya bertemu dengan kakak saya, dia meminta saya untuk membersihkan semua yang di badannya akibat istrinya yang telah mendukuni kakak saya selama pernikahan tersebut. Jujur saya kasihan melihat itu semua Bapak, karena rohnya terkunci oleh dukun dan istrinya kakak saya itu. Dari istrinya kakak saya itu. Saya harus bagaimana Bapak untuk melepaskan penderitaan yang dialami oleh kakak saya itu? Pertanyaan saya, kamu kok tahu dia dikunci oleh dukun itu? Kalau kamu ada di lingkungan Jakarta, kamu bisa datang ke gereja yang saya gembalakan, dilepaskan dari dukun. Pokoknya kalau ini soal okultisme dukun, Allah kita kuat dan maha kuasa. Bawa kepada hamba Tuhan yang bisa melakukan doa pelepasan, lepaskan. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu bisa melepaskan, kamu lepaskan sendiri. Kalau kamu tidak bisa, kamu minta hamba Tuhan untuk melepaskannya. Lakukan apa yang saya katakan ini. Demi nama Tuhan Yesus, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Ya, soal gagal ginjal itu, sebelum menikah belum gagal ginjal. Ya, gagal ginjal itu kan bukan karena 1-2 hari, bisa akibat minum minuman keras atau makan yang tidak sehat selama bertahun-tahun sampai mengalami gagal ginjal. Tetapi bukan tidak mungkin juga ada unsur okultisme di situ, tapi bolehlah didoakan ya. Kalau itu kuasa gelap bukan masalah besar. Justru masalah besar kalau itu karakter, ya watak, ya. Oke, Tuhan memberkati. Ibu usia 55 tahun, Tangerang. Salam Pak Erastus yang kami kasih. Pak, dalam buku Bapak dikatakan Tuhan tidak pernah berhenti berbicara karena dia tinggal di dalam kita. Dia pasti terus berbicara dalam segala keadaan yang kita alami. Bagaimana langkah konkret yang harus saya lakukan untuk bisa mempertajam kepekaan kita sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami? Saya pikir betapa bahagia dan paling beruntung orang yang hidupnya selalu dipandu oleh Tuhan dan bisa mendengar suara dan nasihat Bapak di surga. Banyak kali saya telah mencoba untuk menanyakan pada Tuhan setiap langkah atau keputusan baik yang sederhana maupun yang beresiko besar. Kadang saya seperti bisa mendengar suara lembut di dalam hati saya, tapi lebih sering saya tidak mendengar apa-apa. Sehingga saya sering menangis dan bilang, Tuhan tolong saya untuk bisa mendengar suara, nasihat dan tuntunanmu. Kalau saya tidak bisa mendengar, bagaimana saya bisa tahu dan mengerti apa keputusan dan pilihan yang saya ambil sudah tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kepekaan itu dibangun lewat waktu yang panjang. Mendengar firman, memiliki pengertian kebenaran, memiliki pengertian kebenaran yang cukup sehingga membangun kecerdasan rohani. Ingat, kalau kau dengar terus Truth ID, kamu akan punya kecerdasan rohani. Yang kedua, hidup dalam doa. Kalau perlu puasa. Itu mencerdaskan rohani. Ketiga, hidup di dalam kesucian. Yang keempat, jangan didistrak, dirusak oleh tontonan, film, apapun yang merusak pikiran kita, juga pergaulan-pergaulan yang buruk. Otomatis kita akan peka mendengar suara Tuhan.
Kalau kamu mau mengambil keputusan, kamu berdoa seakan-akan Tuhan tidak berbicara, pasti kamu punya konsep yang salah soal mendengar suara Tuhan. Kamu pikir Tuhan itu setiap kali selalu bicara belok kanan, belok kiri. Bukan begitu. Jika hal itu di luar kemampuanmu untuk mengambil keputusan, Tuhan pasti bicara. Tapi kalau Tuhan memandang kamu sanggup memutuskan sendiri, kamu tidak perlu mendengar suara Tuhan, karena Roh Kudus sudah melatih kamu untuk mengambil keputusan. Ngerti? Jadi jangan, aku nggak dengar nih. Tuhan sudah mempercayakan hidupmu kepadamu, dan Tuhan sudah bisa mengerti kamu mengambil keputusan sendiri sesuai kehendaknya. Dan itu yang ideal. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan. Roh manusia dalam teks aslinya nesyama. Itu sama dengan nurani. Nurani kita bisa sinkron dengan suara Tuhan loh. Makanya bertumbuh dewasa lewat firman, doa, pergaulan yang baik. Ya, tadi saya katakan, jangan memasukkan input yang salah di pikiranmu. Engkau akan peka. Dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa kamu putuskan, kamu merasa harus mesti selalu mendengar, itu salah. Kalau Tuhan tidak bicara, berarti Tuhan memandang kamu sudah bisa memutuskannya. Oke, ini belum selesai pertanyaannya. Mengapa saya belum bisa selalu mendengar tuntunan dan nasihat Tuhan dalam segala keadaan ya Pak? Ini sudah dijelaskan tadi. Jika Tuhan memandang kamu bisa mengambil keputusan, Tuhan tidak perlu berbicara. Karena kamu sudah tahu, apakah hidup saya sekarang kurang berkenan di mata Bapa? Bisa saja kalau kamu tidak peka karena hidupmu belum berkenan. Belajarlah hidup suci, tak bercacat, tak bercela, karena kesucian membuat kita peka terhadap kehendak Allah. Mohon nasihat, arahan, dan petunjuk Pak Eras. Saya rindu supaya dikatakan seperti yang dikatakan lagu Pak Eras. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Agar kalimat itu bisa terjadi dalam hidup saya sebelum Tuhan panggil saya pulang. Kamu itu umur berapa sih? Oh, 55 tahun, lumayan ya. Udah mendekati pulang memang ya. Tapi masih lama lah ya. Ini ibu ya, ibu ini orang yang sudah dijamah Tuhan. Saya mau kasih tahu ibu yang di Tangerang ya. Ibu ini sudah sulit masuk neraka. Ya, ibu sudah dibimbing Tuhan sejauh ini. Ibu justru sudah ada dalam lingkaran kerajaan surga. Ibu siap pulang, tapi ibu harus lebih berkenan ya. Saya senang baca tulisan ibu, karena ibu orang yang digarap Tuhan. Puji Tuhan. Oke, pertanyaan berikut dari seorang bapak usia 50 tahun. Salam Pak Eras, saya setelah tutup toko sempatkan diri tuh hadir di Mall Arta Gading lantai 5. Pamit sama papa kalau mau ke gereja di Kelapa Gading, jadi tinggalin papa sendiri di rumah. Kalau saya belum sampai rumah, kadang papa nongkrong depan rumah atau lihat TV juga ketiduran. Papa saya umur 89 tahun. Semenjak 7 tahun mama berpulang sudah, dan pos doa di rumah kami pindah jauh. Papa nggak ikut ibadah sekarang. Terkadang saya pergi ibadah terbayang dengan papa sendiri di rumah. Tapi ingat Pak Eras, kalau orang yang kita kasih pasti juga dijaga malaikatnya. Malaikat Tuhan yang kudus. Pak hari tanggal 16 bulan 8 22 pulang dari ibadah, buru-buru pulang. Takut papa sudah masuk kamar tidur. Saya harus siapin obat prostatnya yang malam dan siapin kamar disemprot obat nyamuk. Tadi waktu saya sudah selesaikan siapkan obat, cemilan malam dan beberes kamar, saya baru siap makan malam. Saya nggak dengar papa panggil saya, tuh tetesin obat matanya karena saya sedang di dapur. Mohon maaf Pak Eras, saya salah tadi, saya bicara keras ke papa. Kalau saya sudah dengar papa manggil tuk, kalau saya sudah dengar papa panggil tetesin obat matanya. Maaf Pak Eras, saya nyesel udah bicara keras. Maaf Pak Eras, saya masih sering sering blong untuk kendalikan emosi diri. Apakah dengan umur saya sekarang masih bisa berubah jadi manusia baru?
Aku lihat umurmu 50 tahun tapi kamu ngurus orang tua seperti ini. Saya nggak tahu kamu punya bini nggak, punya istri nggak ini. Kamu seperti tidak punya istri. Kenapa tidak punya saudara kah yang mengurus papa, saudara perempuan? Anda laki-laki nih ya. Tapi saya apresiasi loh kedekatan kamu dengan orang tua. Ya. Apakah dengan usia 50 tahun ini saya bisa berubah? Ya. Kamu umur 50 tahun, tapi karaktermu bukan karakter usia umur 50 tahun. Lebih mudah. Dan ini buat saya signal yang bagus. Kamu masih bisa berubah. Dan aku melihat dan saya melihat bahwa kamu sudah terkena kebenaran. Dan memang kamu tidak punya jurusan lain dalam hidup ini. Jurusanmu itu hanya Tuhan saja. Saya tidak tahu apa kamu sudah menikah belum, punya anak atau belum, atau sudah menikah lalu pisah. Tetapi kalau kamu sudah sampai tutup toko, pamit papa, ini tadi saya pikir kamu masih muda ya. Atau wanita, ternyata kamu pria, sudah umur, pamit papa, kamu sayang papa. Kamu rasa bersalah, ngomong keras, kamu orang baik. Kamu sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hanya tingkatanmu seberapa tinggi saya tidak tahu. Ayo berkembang terus, maju terus di dalam Tuhan ya. Umurmu masih lebih muda dari saya 13 tahun. Masih ada kesempatan berubah. Seumur kamu itu juga saya juga masih digarap Tuhan ya, dan masih bisa berubah. Oke, sampai di sini Abam episode ini, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.